Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial, struktur sosial, dan institusi sosial guna untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Bu Amirah Alamai Azizah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fajar Diva Aryani dengan NIM 233141032 dari kelas PGMI 3A UIN Raden Masahid Surakarta. Apa itu interaksi sosial, struktur sosial, dan institusi sosial? Nah, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ciri-ciri interaksi sosial yaitu 1. Adanya dua orang pelaku atau lebih. 2. Adanya hubungan timbal balik antar pelaku. 3. Diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung seperti video call atau telepon. Yang keempat yaitu mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Macam-macam interaksi sosial yaitu ada 3. 1. Yaitu interaksi antar individu, adalah hubungan sosial yang terjadi di antara dua orang. Yang kedua ada interaksi antara kelompok dan kelompok. Interaksi ini merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda untuk mengomunikasikan hal yang berkaitan, namun sifatnya bukan hal pribadi, namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu interaksi antar individu dan kelompok. Interaksi sosial individu dengan kelompok dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang terjadi antara seseorang dengan suatu kelompok, baik berskala kecil maupun besar. Bentuk-bentuk interaksi sosial yaitu dibagi menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial bersifat asosiatif akan mengarah pada bentuk penyatuan. Interaksi sosial ini terdiri atas beberapa hal berikut, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua yaitu disosiatif. Proses-proses disosiatif sering disebut sebagai oppositional proses, yang persis halnya dengan kerjasama dapat ditemukan pada setiap masyarakat. Interaksi sosial ini mengarah pada bentuk pemisahan dan terbagi dalam 3 bentuk sebagai berikut, yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Yang selanjutnya yaitu struktur sosial. Struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Contohnya yaitu Adi berdarah biru karena ia merupakan keturunan kerajaan. Yaitu yang kedua, setelah menyelesaikan kuliahnya, Reza sukses menjadi seorang arsitektur. Yang ketiga, R.A. Kartini ditetapkan sebagai pahlawan nasional karena jasanya bagi Indonesia. Yang keempat, siswa sekolah itu diwajibkan menaati peraturan tata tertib. Fungsi struktur sosial yaitu Mayor Pollak menyatakan bahwa struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan-kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Struktur sosial juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk menambahkan suatu disiplin sosial kelompok atau masyarakat. Hal itu disebabkan oleh struktur sosial memang berasal dari kelompok atau masyarakat itu sendiri. Institusi sosial. Institusi sosial berasal dari bahasa Inggris, yaitu social institution, yang mengandung 2 unsur, yaitu adanya serangkaian nilai dan norma, serta struktur sosial atau susunan sosial yang menjadi ciri dari lembaga itu. Institusi sosial adalah sistem aturan-aturan sosial dan hubungan-hubungannya yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Fungsi institusi sosial. Menurut Horton dan Huhn, fungsi institusi sosial yaitu 1. Fungsi manifest atau fungsi nyata, yaitu fungsi institusi yang disadari atau diakui oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, fungsi laten atau fungsi terselubung, yaitu fungsi institusi yang tidak disadari dan mungkin tidak dikehendaki atau jika diakui, dianggap sebagai hasil sampingan yang biasanya tidak dapat diramalkan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.